Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kita juga membahas ini tentang mereka yang kurang tidur. Biasanya kalau mereka kurang tidur kan, aduh saya kok susah tidur ini ya, susah untuk mengawali untuk tidur. Nah, kita juga bisa mencoba tadi untuk merubah pola hidup kita jadi lebih sehat, yaitu dengan berolahraga. Itu sangat membantu, karena biasanya orang yang berolahraga, dia akan memproduksi hormon yang membuat senang ya, serotonin gitu ya. Kemudian saat kita berolahraga juga dan terpapar sinar matahari, ada juga hormon yang bisa kita simpan, yaitu hormon melatonin yang nantinya akan diproduksi waktu malam hari yang tadi saya sebutkan. Jadi olahraganya walaupun dia pagi hari, tapi itu tetap membawa efek betul di malam hari ya. Saat kita tidur, itu dia. Nah tadi Dewi sebutkan itu kelelahan fisik ya. Kalau itu kelelahan emosi bisa juga nggak? Karena ya sama seperti contoh nih, kita scrolling di sosmed itu kan. Kan nggak semua tayangan itu relaxing kan, ada juga yang thrilling. Ya masalah ijazah palsu lah, apa kan itu kita kirain tembak-tembakan. Nggak usah, ngomongin ijazah palsu aja ada orang yang emosi gitu. Betul. Dan itu melelahkan juga kan, secara emosi itu termasuk juga yang mengganggu. Betul, sangat mengganggu karena gimana ya? Saat ini itu kita nggak bisa juga mengukur saat kita kualitas tidur kita ini kan agak susah ya untuk kita ukur secara tadi yang saya sebutkan kasat mata. Tapi kalau misalnya memang kita lelah secara fisik, kemudian ditambah lagi kelelahan dari emosi kita ya, itu sangat-sangat akan mengganggu kualitas tidur kita. Karena apa? Tadi kita emosi ini. Jangan-jangan malah kita pikirin terus ijazah palsu gitu ya. Kita mau ngomongin jadi itu. Maksudnya kita pikirin berita yang nggak tahu gitu bener atau enggak, hoax atau enggak. Itu kita pikirin terus. Akhirnya itu akan mengganggu, dan pas sadar itu akan mengganggu kita. Jadi otak kita itu akan masih terus bekerja memikirkan hal tersebut. Jadinya mungkin kita juga nggak bisa tidur. Jadinya terganggulah juga kualitas tidur kita. Oke. Terima kasih. Nah, kan ada orang yang karena stres, dia nggak bisa tidur ya. Betul. Pekerjaan lah, masalah sosial dan lain sebagainya. Ya. Kalau fisik tadi udah jelas ya, karena kelelahan, fatigue ya istilahnya. Jadi orang menjadi susah untuk tidur. Nah, yang berikutnya nih, banyak juga orang akhirnya mengambil jalan pintas. Mungkin dia depresi juga karena nggak bisa tidur. Akhirnya minum obat tidur. Iya. Ini gimana nih? Oke. Terkait sama obat ini, memang kalau kami sih ya, atau saya secara pribadi sih, setelah saya baca juga itu tidak disarankan sebenarnya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita juga ya mungkin belum ngarah adiksi, tapi kita jadi tergantung dengan obat tersebut. Karena kita gampang kok ada obat tidur, jadi saya bisa tidur. Padahal sebenarnya dengan memperbaiki pola hidup ya, pola makan itu sebenarnya bisa membantu kita untuk bisa tidur lebih baik. Tadi contohnya dengan berolahraga, dengan berjemur salah satunya, itu adalah sesuatu hal yang alami yang bisa membuat kita juga akan lebih cepat atau lebih baik tidur. Saya mungkin mudah tidur karena saya banyak berjemur. Berjemur karena nggak boleh begitu ya. jadi salah nanti Mas Iwan. Tapi ada juga kan beberapa suplemen-suplemen yang juga membantu untuk tidur. Bahkan ada patch sekarang ya yang katanya kalau misalnya ditempelkan di bagian area tubuh kita gitu, mungkin tuh saya juga nggak tahu ya sebenarnya apakah itu berbau pada akhirnya sehingga membuat rileks seseorang jadi bisa tidur. Tapi mereka mengklaim itu bisa membantu untuk tidur. Tapi percayalah Bapak Ibu, yang paling baik adalah
secara alami tentu saja. Kalau obat-obatan itu ya kita tahu banget ya, kalau misalnya obat dimasukkan ya, ke dalam tubuh pasti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita nggak kurang minum tadinya. Jadi tetap sebenarnya pola hidup sehat itu yang paling penting. Mungkin pada saat situasi tertentu kita boleh ya menggunakan itu sebagai solusi sementara ya. Iya. Tapi jangan sampai berlanjut ya. Betul. Dan terutama harus tetap pakai resep dokter maksudnya. Iya, nah itu dia yang sebenarnya saya mau tekankan ya. Selama mungkin Bapak Ibu berkonsultasi, kan memang ada kalanya itu sesuatu hal yang kronik ya. Jadi memang sudah lama, sudah berusaha untuk melakukan segala sesuatu tapi tidak berhasil sehingga harus pergi ke seorang ahli ya. Ada loh sebenarnya dokter spesialis untuk tidur saat ini dan memang ada, tapi saya nggak tahu kalau di Bandung ada, tapi ada hingga seperti itu, dokter spesialis untuk tidur. Jadi saking orang nggak bisa tidur, nah apabila memang itu diresepkan oleh dokter kan sudah tahu ya bagaimana dosisnya berapa. Nah jangan sampai maksudnya kita menyalahgunakan nih, jadinya kita minum sendiri dengan dosis kita sendiri. Nah jangan-jangan tubuh kita malah yang nanti akan ada efeknya kemudian hari. Tapi kalau seorang profesional, seorang dokter yang memberikan, ya silakan saja. Memang itu berarti adalah satu kebutuhan dari pasien tersebut. Betul, dan harus resep dokter ya. Iya. Saya memang pernah dalam situasi begitu nggak bisa tidur. Baik. Dikasih resep obat tidur, kemudian saya beraktivitas, saya ketiduran di sofa. Nah, istri saya sayang banget sama saya. Dilihat saya belum minum obat tidur, saya dibangunin. Pak, ya, belum minum obat tidur. Kata dokter harus minum. Jadi bangun ya. Gak apa-apa kalau pada akhirnya hasilnya tadi tidur lagi, nggak masalah ya. Tapi nggak jadi ini ya percekcokan nggak. Hasilnya saya kerja lagi. Itu malah yang ini nggak baik ya. Tapi itu jadi kalau misalnya memang ini sudah sangat mengganggu, ayo cari profesional ya, seorang ahli, seorang dokter untuk bisa membantu. Kemudian yang berikutnya, ini untuk beberapa profesi, memang hidup mereka karena tuntutan profesional. Tidak fair kalau kita kemudian menuntut mereka, makanya tidurnya teratur, jamnya. Lah, untuk beberapa profesi yang memang karena tugas dan karena panggilan kemanusiaan seperti perawat, dokter, polisi, kan tidurnya memang bukan tidurnya, pekerjaannya itu memang shift ya. Apalagi kalau perawat dan dokter itu kan, waduh, itu stres lah. Nah itu gimana cara menggantikannya ya? Gimana membayar hutang tidurnya? Baik, memang ini jadi satu perbincangan juga di saat kami juga kalau misalnya memberikan satu seminar, lalu teman-teman terutama tenaga kesehatan ini bertanya bagaimana ya dengan nasib kami nih ya, karena kami ini shift malam atau shift sore bahkan ya yang sampai malam itu kami pasti kan terganggu tidurnya. Lalu bagaimana nanti apakah itu bisa tergantikan? Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya untuk menggantikan jam malam itu sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya seperti itu ya, karena memang jam malam itu ya udah harus tidur gitu, harus tidur gitu. Tapi kan kita perlu ada solusi juga nih untuk teman-teman kita. Ya memang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu idealnya memiliki satu kebijakan kepada tenaga-tenaga kesehatan itu untuk nggak selalu dia akan shift malam kan gitu. Pasti ada kebijakannya, terutama di tempat kita kan juga ada kebijakan di mana mungkin hanya 1 atau 2 malam kemudian dia bisa istirahat, kemudian ada shift yang lainnya gitu ya, bukan shift malam lagi. Nah ini menjadi penting karena teman-teman ini kan akhirnya memang akan terganggu kualitas tidur dan jam tidurnya. Maka waktu dia pulang ke rumah memang dia harus langsung istirahat. Karena tubuh itu sangat butuh istirahat. Nah, seringkali yang terjadi adalah mungkin karena tadi ibu-ibu lagi ya datang ke rumah, aduh belum lihat semuanya belum beres, yang dia lakukan ada dia memilih untuk tidak istirahat. Nah ini yang kemudian akan menjadi suatu hal yang berbahaya untuk dirinya karena dia jadinya tidak istirahat. Tapi begitu dia sampai rumah dan dia bisa membuat situasi kamarnya itu seolah-olah seperti dia tidur malam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu akan membantu dia, otak akan memberikan sinyal, oh ini udah gelap, ini memang waktunya saya untuk istirahat. Jadi tipsnya adalah memang membuat situasi kamar kita yang saat kita mau istirahat
sehat itu adalah seperti kita mau tidur malam, jadi ditutup semua, jadi agak gelap ya, kemudian membuat kamar itu menjadi sejuk dan kita juga harus rileks dan kita siap untuk istirahat, seperti itu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.